Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya masih kecil. Waktu dia positif, dia minta supaya istri sama anak-anaknya untuk tes juga. Dan akhirnya Radit, Joanna sama dua anaknya ke Wisma Atlet. Kemudian menyusul ibu mertua sama anak perempuannya yang paling kecil. Terus selama di Wisma Atlet, perkembangannya Radit memang bagus sebenarnya. Tapi memang ada yang mengkhawatirkan dari cek darahnya sih. Itu yang membuat dia akhirnya dikirim ke rumah sakit Persahabatan. Jadi kondisinya Radit di Persahabatan sebenarnya sih fine-fine aja secara fisik, cuman memang kondisi darahnya yang perlu diperhatikan lah, dikirim ke Persahabatan karena memang alatnya kan lebih bagus ya. Jadi ya dia di Persahabatan, masuk HCU, terus bagus, meskipun naik turun tapi masih stabil. Cuman dan dia pun juga bisa masuk ke ruang biasa gitu ya. Cuman 2 mingguan mungkin sekitar 2 mingguan lebih lah, 2 mingguan lebih dia dapat kabar kalau istri sama anak-anaknya itu udah negatif. Dia bilang dia telepon saya, "Bang, tolong dong tanyain bisa PCR lagi nggak, soalnya anak-anak kan udah pada negatif." Dan akhirnya dia dokter juga PCR, terus memang hasilnya negatif. Dan di situ sih Adi seneng sih karena dia ngerasa dia bisa pulang, meskipun kondisi dia sebenarnya secara lab juga tidak baik. Informasi yang kita dapetin memang darahnya tidak baik karena ada peradangan, ada peradangan seluruh tubuh lah, dimernya tinggi. Jadi ya kita pikir bagus lah dia bisa pulang gitu. Ternyata besoknya ketika dapat hasil PCR, tiba-tiba dia drop. Katanya sih sampai BAB-nya keluar banyak, sampai akhirnya diputuskan masuk ke rumah sakit. Ya di situ selama 3 hari ya up and down, sampai akhirnya ya kondisinya menurun karena memang dia juga kena hospital pneumonia yang virus rumah sakit itulah. Jadi mungkin karena COVID ini jadinya bikin dia makin parah. Itu sih. Dinyatakan meninggal tuh jam 6.13. Didampingi keluarga? Enggak. Karena kita kebetulan bukan di rumah masing-masing, dan memang Joanna diinfokan sama rumah sakit untuk datang ke rumah sakit. Cuman dapat informasi dia mau jalan ke rumah sakit, dikabarkan dia sudah meninggal. Delta sih nggak ada, karena semua yang seperti yang juga suka bilang gitu kan, jangan taruh titik dulu ya, karena kan masih taruh koma buat hidup kita. Jadi semua kita bukan mau Tuhan, enggak, kita percaya aja sama kerja Tuhan sih. Jadi soal firasat sih kita juga enggak ya, karena banyak teman-teman kita juga yang COVID bisa sembuh gitu kan, dan Radit juga dengan kondisi fisiknya yang sepertinya fine-fine aja gitu, dan dia juga negatif COVID. Jadi kita pikir bisa pulang nih dan bisa kumpul sama kita lagi gitu sih. Oke, kondisi Mbak Joanna sama anak-anak mungkin namanya dibilang meninggal ya, tapi yang aku mau bilang sih mungkin Radit itu kan emang orang yang main sama banyak orang, dan dia dan terlihat dia sebenarnya membangun support system sih. Jadi ketika kondisi seperti sekarang ini Joanna drop memang, tapi apa yang Adit bangun dari luar sana itu yang balik ke mereka lagi sih, balik ke keluarga lagi. Jadi Joanna, Zuriel, Zera, Ziona, Zoe, mereka melihat banyak teman-temannya Radit yang memang semua datang ke Joanna sih. Jadi Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya masih kecil. Sosok Radit, karena saya kenal dia dari kecil sih, anaknya memang bandel sih. Anaknya memang lu ngapain sih gitu,
maksudnya ya udah yang normal-normal aja gitu, tapi ya ternyata kebandelan dia itu bisa membawa banyak teman-teman baru sih. Dan memang Radit sih kalau buat saya, dia memberikan contoh untuk kita semua tentang sosok bapak. Kebetulan Adit juga dulunya rusak, tapi bapak saya sampai bilang, Dit, waktu mereka menikah, waktu mereka hamil di luar nikah, bapak saya yang bilang sama Radit, Dit, apapun pilihan kamu, kalau kamu mau, sampai kamu pun mau gugurin, apa yang tanggung dosanya. Itu banyak mengubah Radit sih. Jadi dari situ banyak hal, dan pendewasaan Radit membuat kita dan teman-teman juga banyak yang merasakan sosok bapak dalam diri dia main ya. Kalau ibu saya juga bilang, ngapain sih dia lagi COVID main ke rumah orang, main kemana-mana gitu. Tapi memang Radit tahu dia dibutuhkan sama teman-temannya sih. Jadi itu yang bikin dia juga ya mah, gue pengen nemenin dia aja gitu sih. Jadi memang kalau ditanya sosok Radit seperti apa, dia sosok orang yang memang menerima orang itu apa adanya, dan dia dengerin orang aja gitu, dan dia selalu ada buat orang-orang